Oke, sebelumnya selamat malam saya ucapkan kepada Pak Saiful selaku dosen pengampu untuk pengajar sistem cerdas. Oke, di sini saya sudah mengerjakan lesson quiz yang pertama ya dari eh, PDF yang sudah diberikan, yaitu pengerjaan soal sebanyak ada 5 soal dan juga ada pengerjaan praktikum. Untuk yang pertama, saya akan membahas lesson quiz yang sudah saya kerjakan. Dan untuk nomor satu, jelaskan penerapan artificial intelligence pada sektor di bawah ini. Sesuai pada PDF yang sudah diberikan, pada bagian kesehatan, AI digunakan untuk membantu keberlangsungan dalam kegiatan medis seperti mediagnosis, mendiagnosis, memprediksi resikonya nanti berdasarkan rekam medisnya. Lalu membantu pada bidang administrasi seperti penjadwalan dan juga sebagainya. Lalu pada bagian transportasi bisa membantu para pengendara atau sopir buat menentukan rute mana yang cocok untuk dilewati. Seperti kita bisa lihat di Google Map itu nanti ketika macet terdeteksi berwarna merah ya di jalur. Berarti ada kemacetan di situ atau ada hambatan sehingga terjadi penumpukan volume kendaraan di dalamnya di situ. Lalu pada bagian militer, menurut saya cukup pesat pada bagian militer karena sering saya lihat di berita-berita, mulai dari drone tanpa awak, tanpa sopir yang eh, sering diluncurkan untuk mengintai dan bahkan untuk menyerang ketika berperang antar negara yang seperti berita-berita yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Jadi itu juga bisa AI ini juga bisa buat keamanan cyber juga. Lalu pada bidang e-commerce yaitu sangat membantu sekali dalam melakukan prediksi, lalu juga manajemen stok harga yang otomatis kita mendeteksi penipuan yang dilakukan seperti kita harus verifikasi dulu dengan pola-pola tertentu, kayak menggeser gambar lalu memilih gambar sesuai dengan clue yang diberikan oleh pendeteksi tersebut. Lalu nomor dua, jelaskan makna dari pohon domain kecerdasan di buatan di bawah ini seperti kecerdasan AI tadi yang saya lihat pada PDF. Lalu untuk penjelasannya pada untuk pertama yang saya bahas itu cabang dan dahan. Pada cabang dan dahan ini ada pemrosesan bahasa alami jadi membantu komputer nantinya untuk memahami bahasa manusia. Lalu intelligent tutoring system, sebuah sistem cerdas yang dimana nanti bisa menyesuaikan materinya. Lalu ada pemrograman otomatis, jadi nanti AI ini mampu untuk menulis kode program sendiri. Lalu berdasarkan inputannya ya, lalu ada pemahaman ucapan seperti teknologi yang bisa membaca atau mendeteksi suara kita. Contoh seperti di HP saya ada Siri jika di iPhone ya. Jadi kita ngomong Siri, please open Google, nanti jadi Siri akan otomatis membuka Google. eh, Langsung otomatis gitu. Jadi kita sesuai dengan perintah kita dan bisa mengubahnya bahasa kita manusia ini eh, agar bisa diproses oleh sistemnya. Lalu cabang dan dahan. Jadi pada cabang dan dahan ini ada sistem pakar. Jadi sistem yang berisi pengetahuan dan aturan dari seorang ahli ya. Seorang ahli untuk membantu mengambil keputusannya. Lalu ada logika fasi, materi yang pernah saya dapat pada semester 2 kemarin, yaitu digunakan untuk menangani ketidakpastian ya. Jadi kalau kalau nggak pasti itu ada logika flash ini ya. Jadi tidak hanya bernilai benar dan salah. Jadi seperti pada logika yang klasik seperti itu. Lalu komputasi neural.
mode matematika yang meniru cara kerja otak manusia. Jadi di mana mengenali pola belajar dari data. Setelah itu ada akar pohon, yaitu pada bagian linguistik yang ada di ABC itu membantu AI-nya itu untuk memahami bahasa manusia. Lalu bagian DE meniru pola berpikirnya itu seperti manusia. Lalu untuk FGH memberikan sebuah konsep pengetahuan, pemahaman, penalaran dijalankan dalam mesin gitu. Jadi lalu untuk teknik elektro dan ilmu komputernya itu ini untuk mengimplementasikan algoritma dan sistem cerdasnya. Oke, next nomor 3. Mengapa diperlukan representasi pengetahuan pada kecerdasan buatan? Menurut saya itu sangat penting ya. Jadi jika komputer itu nggak dikasih eh, representasi, jadi komputer ini nggak bisa memahami bahasa manusia. Padahal sedangkan komputer ini dibuat untuk membantu manusia. Jika tidak bisa paham bahasa manusia, lalu komputer dibuat itu untuk apa? Jadi representasi ini eh, sangat penting ya, sangat hal yang sangat penting. Jadi biar bisa fleksibel untuk menyimpan, mengatur sama memproses informasi secara logisnya gitu ya. Lalu nomor 4, jelaskan bagaimana cara kerja sistem pemrosesan bahasa alami ya. Jadi pemrosesan bahasa alami itu bekerja mulai dari pembersihan teks seperti titik, koma itu pemisahan seperti itu, lalu pemisahan kata dan pengenalan bentuk dasarnya kata. Setelah itu sistem menganalisis strukturnya serta makna kalimatnya agar bisa dipahami. Dari hasil analisis nanti diolah untuk menjadi pembelajaran mesin ya. Jadi seperti inputan setelah menjadi bahan. Jadi kayak di input mesin itu agar bisa menghasilkan respon ya. Lalu nomor 5, uraikan jenis-jenis library Python untuk text to speech. Ya, jadi dari teks untuk berbicara seperti itu kurang lebihnya. Yang Anda ketahui dan berikan contohnya. Lalu saya mengetahui GTTS. Contoh seperti tugas kemarin yang sempat kita membuat suara-suara seperti di Google Translate seperti itu ya kayak halo Google seperti itu. Jadi contohnya seperti tugas kemarin itu ya. Jadi inputan selamat pagi menggunakan MP3 jadi kayak convert convert dikonvertkan ke MP3 jadi nanti keluar halo gitu bisa kayak harus selamat pagi seperti gitu. Eh Suaranya bisa dikenali seperti kita kayak di Google Translate gitu ya hampir sama. Jadi untuk codingannya ada from GTTS jadi mengimport GTTS ya lalu kita inputkan teksnya yaitu halo selamat pagi TTS dan GTTS-nya tes teks length ID. Jadi nanti TTS menge-save-nya nanti secara Hello MP3. Jadi inputan halo selamat pagi nanti akan diubah melalui TTS dan GTTS-nya. Jadi prosesnya tuh inputan teksnya tadi diubah menjadi MP3. Seperti itu. Lalu ada PYTTSX3 yaitu ketika kita offline, jadi kita masih bisa menggunakan library yang berjalan di Windows atau semacamnya seperti Linux, OS seperti itu. Ya atau TTS ya eh, bisa dibilang. Jadi untuk yang pertama itu codingannya ada import PYTTSX3. Lalu juga kita menaruh mesinnya, engine-nya ini ya, PYTTSX3 dot titik init. Lalu buka kurung dan tutup kurung. Lalu mesin ini akan em, ngomong, mesin ini akan ngomong, halo, ini contoh text to speech offline. Jadi contohnya jika offline seperti itu. Lalu engine run and wait. Jadi mesin ini bisa berjalan dan menunggu seperti itu. Oke, sekian eh, review resume saya pengerjaan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.